Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rismeti Gitiah dari Prodi PIAU. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan keimanan. Pendidikan itu berasal dari kata didik yang mendapat awalan pe dan akhiran kan, yang mengandung arti perbuatan atau hal, cara, dan sebagainya. Kata pendidikan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata tarbiyah. Tarbiyah merupakan bentuk masdar dari kata tarbiyah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dan kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya-upaya pendidikan. Pendidikan yang dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, melalui sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam surat Yasin ayat 77 sampai 83 yang menerangkan bahwa kecaman terhadap manusia pembangkang atau kafir, ia tidak sadar asal usulnya. Ia tercipta dari saripati tanah, yaitu unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu. Unsur-unsur itu dihisap tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan manusia. Atau tumbuh-tumbuhan itu dimakan hewan, dan hewan juga akan dimakan oleh manusia. Dalam diri manusia, makanan itu membentuk salah satu sperma atau ovum. Ketika sperma dan ovum bertemu, maka jadilah zigot, yaitu ovum yang sudah terbuahi sperma yang masih sangat labil dan tidak punya arti apa-apa baik dari segi fisik maupun dari segi nilainya. Zigot kemudian menjadi alaqah atau menempel di rahim. Kemudian menjadi muqaddah, yaitu sejenis daging sebesar yang dikunyah, lalu dibentuk dari berkas tulang dan daging. Kemudian menjadi janin, ditiupkan roh dan disempurnakan, lalu lahir menjadi bayi. Setelah itu manusia tersebut tumbuh dewasa dan menjadi perkasa. Jadi ia diciptakan Allah dari sesuatu yang lemah, labil, dan tidak ada arti. Namun demikian, dari sesuatu yang lemah itu Allah mampu menciptakan makhluk yang perkasa dan berkuasa. Setelah merasa perkasa, tahu-tahu ia menjadi pembangkang. Dengan demikian jelas bahwa pembangkang itu tidak pantas dilakukannya. Dengan congkak, orang itu mengambil sebuah contoh dalam pandangannya mustahil terjadi. Sementara itu ia sendiri lupa asal usulnya, yaitu dari sesuatu yang tidak ada arti dan kekuatannya. Lalu Allah menciptakannya menjadi makhluk yang perkasa dan kemudian membangkang penciptanya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74. Allah menghitung-hitung nikmatnya kepada manusia sekaligus menunjukkan kuasanya. Pertama sekali ia mengenai ciptaan manusia itu sendiri atau alam ini. Merekakah yang menciptakan diri sendiri? Mereka diciptakan, akan tetapi mengapa mereka tidak bersyukur? Salah satu pertanyaan dalam filsafat ialah di mana alam ini? Apakah ada dengan sendirinya ataukah diciptakan? Apa yang ada sekarang tentu berasal dari sebelumnya, yang sebelumnya itu berasal dari yang sebelumnya lagi. Begitulah bila diruntut ke belakang, maka alam ini tentu tercipta dari materi asal. Lantas materi asal itu dari mana? Di sinilah filsafat tidak bisa lagi memberikan jawaban. Karena itu sikap manusia bercabang dua. Ada yang mengatakan bahwa materi asal itu ada dengan sendirinya, dan ada yang mengatakan diciptakan Tuhan. Allah menyampaikan beberapa karunia-Nya yang merupakan kebetulan yang paling vital dalam kehidupan mereka. Pertama kali ialah sperma laki-laki dan ovum perempuan. Dia diminta agar manusia memperhatikan dan kemudian menerangkan masalah apa yang kalian manikan, yaitu proses terciptanya mani atau ovum dalam tubuh manusia dan memproses pembuahannya. Manusia berperan dalam proses itu. Peranan mereka ialah menyediakan bahan-bahan, yaitu makanan. Semakin baik bergizi dan halal makanan, semakin baik dan berkualitas pola sperma atau ovum tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi fisik dan psikis anak.
Oleh sebab itu Allah menyebut dirinya jamak atau kami dalam ayat itu, yaitu karena ada faktor peran manusia dan dalam penciptaan mani dan ovum tersebut. Syukur nikmat dapat ditanamkan dengan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.